Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini Bapak akan menjelaskan langkah-langkah melakukan subnetting berdasarkan materi PowerPoint yang telah Bapak bagikan di Google Classroom. Pada dasarnya yang perlu kita cari untuk melakukan subnetting di kelas C ini, pertama itu adalah jumlah subnet, kemudian jumlah host per subnet, kemudian subnet yang valid. Nah, tiga komponen ini akan kita cari untuk dalam melakukan subnetting. Dimana rumusnya kalau jika kita ingin mencari jumlah subnet, rumusnya 2x sama dengan x. X itu adalah bit 2 pangkat X sama dengan X ya. X itu adalah jumlah bit 1 pada subnet mask, jumlah bit yang bernilai 1 pada subnet mask. Sedangkan untuk menentukan jumlah host per subnet dengan rumus 2 pangkat Y kurang 2. Y itu adalah jumlah bit yang 0 pada subnet mask. Nah, kemudian untuk mencari subnet yang valid, rumusnya adalah nilai yang 256 dikurang dengan subnet mask. Nah, hasilnya itu adalah subnet yang valid seperti ini 64. Nah, maka untuk mencari subnet yang validnya adalah kelipatan dari 64 ini. Misalnya 0, mulai dari 0, 64, 6 tambah 64 lagi, 128, ditambah 64 lagi, jadi 192. Nah, jumlahnya ada 4. Jadi tergantung dengan jumlah subnet ini nantinya, berapa subnet yang kita hitung, dan sesuai dengan jumlah itu nantinya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita lihat contoh untuk melakukan subnet ini. Contohnya seperti ini. Kita mempunyai IP address misalnya 192.168.10.0/26. Nah, seperti ini. Ini adalah IP kelas C. Nah, jika anak Bapak masih ragu, bisa lihat pada tabel CIDR dan subnet mask ini. Ini /26 itu berada pada kelas C. Oke. Nah, dari IP address yang 192.168.10.0/26 ini, kita bisa tahu bahwasanya networknya digunakan itu adalah 192.168.10.0 yang ini. Sedangkan netmasknya, nah kita bisa tahu dari prefix yang tertulis ini /26. 26 ini maksudnya adalah jumlah bit 1 pada semua blok IP, bit IP yang ada pada kelas C ini. Nah, kita hitung sini ada jumlahnya semuanya ada 26 bit 1. Dimana kita katakan bahwasanya IP versi 4 ini terdiri dari 4 blok IP yang terdiri dari 8 bit. Nah, blok yang pertama ini ada 8 bit, ini ada 8 bit, ini ada 8 bit, dan pada blok yang keempatnya ada 2 bit. Jumlahnya ini ada 26. Jadi kita bisa tuliskan bit 1 sebanyak 26 dan sisanya adalah 0. Sekian. Nah, dari ini kita tahu bahwasanya untuk netmask yang pertama adalah 255, netmask yang kedua 255,
NetMask yang ketiganya, blok yang ketiganya 255, dan blok yang terakhirnya adalah yang bernilai hanya 2 ini. Ini 128 ditambah 64, nih 64 nilainya, ini 128 nilainya, dan ini 64 jumlahnya itu adalah 192. Jadi dari IP address yang tertera ini kita bisa tahu ini networknya dan ini adalah netmasknya. Nah, ini jumlah bit 1 pada ini jumlah bit 1 dan ini jumlah nilai dari bit blok 4 ini. Ini blok 4 nih. Oke. Nah, maka yang kita cari nantinya kita akan mencari jumlah subnet, host per subnet, dan blok subnet yang validnya. Nah, sesuai dengan rumus tadi, di mana untuk mencari jumlah subnet dengan rumus 2 pangkat X. Nah, 2 pangkat X tadi adalah jumlah bit 1 pada netmask. Nah, jumlah bit 1-nya ada 2 pada netmask. Karena kelas C kita IP address-nya itu berada pada blok yang terakhir di sini. Karena kita mencari IP subnetting pada kelas C, jadi blok IP itu berada pada blok IP yang keempat di sini. Nah, X tadi adalah jumlah bit 1 yang ada pada blok IP yang keempat nih, yaitu ada 2. Kita lihat di sini 2 pangkat 2 hasilnya sama dengan 4. Jadi jumlah subnetnya ada 4. Kemudian ini dah kita ketemu jawabannya. Kemudian untuk mencari jumlah host per subnetnya dengan rumus 2 pangkat Y kurang 2. Nah, di mana Y itu adalah jumlah bit yang 0 dari subnet mask ini. Blok yang terakhirnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Kita masukkan pada rumus 2 pangkat 6 dikurang 2. Hasilnya sama dengan 62. Nah, nanti jumlah host dalam satu subnet tersebut berjumlah 62. Kemudian blok subnet yang valid. Untuk mencari blok subnet yang valid dengan rumus 256 dikurang dengan subnet mask. Subnet mask yaitu pada blok yang terakhirnya. Kita lihat subnet mask blok terakhirnya nilainya 192. Yang ini ya. Ini 192. Kita isikan di sini 296 dikurang 192. Nilainya adalah 64. Jadi blok subnetnya itu adalah kelipatan dari 64 ini. Dimulai dari 0, 64 ditambah 64 lagi jadi 108, ditambah 64 lagi menjadi 192. Ketika kita buatkan tabelnya untuk melihat kebenarannya, nah kita bisa lihat contohnya pada tabel ini. Jadi kita lihat sini jumlah subnetnya ada 4. Ini ya subnetnya ya. Subnetnya ada 4, 1, 2, 3 dan 4. Nah, dalam satu subnet ada sebanyak 62 host. Jumlah host per subnet. Jadi dalam satu subnet itu ada 62 host nantinya. Pada subnet yang pertama jumlahnya dari
1 sampai 62, karena satu blok subnetnya ini ada 62 host, dimulai dari host 1 sampai 62. Sedangkan untuk blok subnet yang kedua kita mulai dari 64 seperti ini, 0, 64, 128 dan 192. 0, 64, 128 dan 192. Nah, yang blok subnet yang pertama itu jadi cara kita membuatnya, kita tuliskan blok subnet yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, hostnya adalah nomor IP selanjutnya setelah angka 0 itu dimulai dari 1 sampai 162. Cocok ya. Jadi untuk simpelnya mungkin kita isi seperti ini. Kita isikan subnet yang validnya itu 0, 64, 128 dan 192. Ini kita isi, kita kurangkan aja dari nilai ini. Misalnya 63 kurangkan dari nilai ini jadi 127, kurangkan dari nilai 192 yaitu 191. Nah, host pertamanya bagaimana? Nah, nilai setelah nilai 0 yaitu 1, dan broadcast host terakhirnya adalah sebelum dari nilai broadcastnya yaitu 62. Begitu juga untuk ini, nilai setelah 64 yaitu 65, dan sebelum dari 127 nya yaitu 126. Nah, ini 129 dan ini 190. Nah, untuk ini 193. Nah, ini berapa terakhirnya? Nah, terakhirnya 256 sebenarnya. Kita tidak menggunakannya, nilainya hanya sampai 255. Berarti ini 254. Nah, jika ini kita pindahkan ke alamat IP, address bentuknya seperti ini, 192.168.10.0. Ini adalah subnetnya. Host pertamanya kita mulai dari 1 sampai 62. Sedangkan ini adalah broadcastnya. Nah, yang IP yang kita bisa gunakan nantinya itu adalah IP yang pada host. Sedangkan IP subnet ini adalah menandakan sebuah subnet dari IP tersebut. Sedangkan broadcast ini adalah IP yang digunakan untuk broadcast dalam network tersebut. Broadcast ini maksudnya untuk informasi yang IP yang digunakan secara keseluruhan dari subnet ini. Jadi dalam satu subnet itu ada nomor subnet dan broadcast, dan nilai IP untuk subnet dan broadcast ini tidak bisa kita gunakan untuk pengalamatan jaringan. Yang dapat kita gunakan adalah alamat host, itu mulai host pertama dan host terakhirnya. Nah, demikianlah cara untuk mencari subnetting pada IP kelas C. Nah, di sini Bapak ada membagikan contoh latihan. Silakan anak-anak kerjakan di buku latihannya. Jika telah selesai, silahkan difoto dan bagikan di Google Classroom yang telah Bapak sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.